Selamat pagi. Selamat berjumpa dengan seluruh siswa baru di SMK Negeri 3 Jayapura Teknologi dan Rekayasa. Pagi ini saya, Dr. Anda Angel Berta, akan membawakan materi tentang penguatan karakter. Penguatan karakter itu merupakan kelanjutan dan kesinambungan dari Gerakan Nasional Pendidikan Bangsa di tahun 2010. Dikatakan bahwa pada saat ini kita mengalami revolusi karakter bangsa dan gerakan revolusi mental dalam pendidikan yang hendak mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk mengadakan perubahan paradigma, yaitu perubahan pola pikir, cara bertindak dalam mengelola sekolah. Untuk itu, gerakan PPK menempatkan nilai karakter sebagai dimensi terdalam pendidikan yang membudidayakan dan memperadabkan para perilaku pendidikan. Ada 5 nilai utama karakter yang saling berkaitan, membentuk jejaring nilai yang perlu dikembangkan sebagai prioritas gerakan PKK. Kelima nilai karakter itu adalah religius. Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan seseorang. Pada karakter ini, kita berharap agar para siswa dapat meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga para siswa memiliki rasa solidaritas terhadap agama-agama yang lain. Bagaimana kita menghormati orang beribadah, bagaimana kita dapat hidup bersama dengan mereka. Misalkan, ketika seorang siswa sedang menjalankan ibadah sholat, diharapkan teman-temannya dapat menghargainya. Misalkan pelajaran sudah dimulai, dapat mengatakan kepada guru, "Sabar Bu, masih ada siswa yang melakukan sholat." Sehingga guru tersebut dapat memulainya lebih lambat, menunggu siswa tadi kembali ke dalam kelas. Atau juga misalkan dalam perayaan ibadah, ada ibadah Natal di sekolah. Teman-teman yang sesama OSIS dapat masuk dan dapat menjadi panitia bersama dengan rekan-rekan yang beragama Kristen. Kira-kira demikian yang dimaksudkan dengan bagaimana kita hidup bertoleransi di dalam kehidupan bersekolah. Poin kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme merupakan cara berpikir, cara bersikap, dan berbuat mewujudkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan tinggi terhadap bahasa, lingkungan, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Bagaimana kita mencoba mencintai tanah air kita, terutama bagi siswa-siswa karena kita hidup di tanah Papua, bagaimana kita mencintai tanah Papua, bagaimana kita mencintai alam Papua, dan bagaimana kita dapat mengeksplorasi, dapat memperkenalkan alam tanah Papua kepada orang banyak. Yang ketiga, itu adalah nilai karakter mandiri. Mandiri merupakan sikap dan perilaku yang tidak bergantung kepada orang lain, mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Kita pada saat ini berada pada posisi siswa. Bagaimana kita tidak tergantung sepenuhnya kepada orang tua? Misalkan kita, mohon maaf, hidup dari ekonomi yang kurang, orang tua yang kurang. Kita harus tetap punya semangat untuk sekolah. Kita dapat berjalan kaki ke sekolah, atau kita dapat menumpang pada teman yang menggunakan kendaraan. Selain itu, khusus misalnya untuk di SMK 3 Jayapura ini, kita atau para guru di sini seringkali memberikan anak job atau pekerjaan. Ambillah kesempatan yang diberikan para guru, carilah uang dari situ, dan kemudian Anda dapat membayar sendiri uang sekolah. Seperti kata pepatah, tidak ada rotan apapun jadi. Orang tua bukan menjadi alasan, masih banyak jalan untuk mencapai cita-cita. Yang keempat itu
adalah sikap gotong royong. Ini lama sudah didengungkan. Gotong royong artinya kita saling membantu, kita saling bersuka, berbuat bersama, kita bermusyawarah, kita mufakat, tolong menolong, solidaritas, empati, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawan. Artinya bagaimana? Gotong royong yang dimaksud bukan gotong royong membuat tugas loh ya. Bukan artinya seorang anak membuat tugas dan yang lain kemudian ikut dalam pembuatan tugas itu. Atau istilahnya copy paste, bukan seperti itu. Tapi misalkan ada tugas kelompok, kita bersama-sama rekan yang lain mengambil bersama-sama mengerjakan tugas kelompok tersebut. Atau misalkan di sekolah kita ada pohon yang tumbang, mari kita sama-sama. Ada yang memotong pohonnya, ada yang membawa ranting-ranting yang telah dipotong ke tempat pembakaran atau tempat sampah, dan banyak contoh lainnya. Karakter kelima adalah integritas. Karakter integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. Subnilai integritas antara lain kejujuran, cinta pada kebenaran, komitmen moral, anti korupsi, bersikap adil, tanggung jawab, keteladanan, dan menghargai martabat individu. Contoh yang akan saya berikan kepada kalian, misalkan kita bertanggung jawab. Tugas kita pada saat ini sebagai siswa adalah belajar, dan belajar. Gampang sebetulnya belajar. Adalah bagaimana kita mengikuti guru, bagaimana kita mengerjakan guru, dan bagaimana kita hadir di dalam kelas tersebut. Saat ini kita belajar tidak lagi bertatap muka. Di dalam pandemi COVID-19 ini, kita belajar melalui daring atau melalui internet. Lalu, itu jauh dari pengawasan guru. Bahkan mungkin orang tua kita di rumah pun tidak mengawasi kita sebaik-baiknya. Namun sebagai siswa, terutama kalian remaja, bukan anak-anak lagi, tentu kalian harus punya sikap bertanggung jawab. Saya akan belajar. Saya akan membuka pelajaran demi pelajaran yang diberikan guru melalui pembelajaran daring. Saya akan mengerjakan tugas dan mengirimkannya kembali ke para guru. Sehingga nanti di akhir semester saya akan memperoleh nilai yang memenuhi standar. Seperti itu salah satu tanggung jawab yang harus kita kembangkan di dalam keintegritasan kita. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari ada yang kita berhidup dengan orang banyak. Bukan hanya di sekolah, kita juga bermasyarakat. Nah, ketika kita hidup dalam bermasyarakat, itu akan jauh lebih sulit dibanding kita hidup dalam kelompok kecil atau di sekolah. Di masyarakat kita akan menemukan banyak tindakan, banyak majemukan masyarakat. Ada yang kadangkala orang kita ketemu, kita rasa orang itu sombong, memamerkan sekali kekayaannya. Bahkan ketika ada kerja bakti di lingkungan, dia tidak mau ikut karena dia merasakan dia lebih kaya atau lebih terhormat. Kita tidak perlu marah melihat orang-orang seperti ini. Kita kerjakan apa yang menjadi tugas kita. Kita memberikan contoh kepada mereka. Ingat, memberikan contoh bukan dari orang tua ke anak-anak, tapi kita sebagai anak muda, sebagai generasi muda dapat memberikan contoh ke orang-orang tua. Kita kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita di masyarakat. Gotong royong kebersihan, kita bersihkan. Setelah bersih, kita bisa mengatakan, Bapak Ibu terima kasih, kami sudah diberikan kesempatan membersihkan got rumah Anda. Tentunya dengan sopan, dengan sikap yang ramah tamah, kita sudah memberikan pelajaran kepada dia. Bahwa mari kita sama-sama bergotong royong membersihkan rumah. Membersihkan rumah, membersihkan halaman, membersihkan got,
itu bukan hanya menunjukkan sikap kegotong royongan, tapi juga cinta alam. Dalam pembentukan karakter, kita perlu mengingat bahwa ketika bayi itu lahir, dia merupakan kertas putih yang kosong. Lalu, siapa yang mencoret terlebih dahulu kertas ini? Ya, seperti kata pakar-pakar psikologi bahwa bayi yang lahir ibarat kertas yang kosong. Lalu kemudian kertas itu mengalami coretan-coretan. Coretan pertama itu dibuat oleh orang tua. Sehingga karakter seorang anak lebih menggambarkan bagaimana dia berkembang dalam sebuah keluarga. Setelah dia bersekolah, karakter ini berkembang. Di TK, dia mulai bergaul dengan teman-temannya. Dia mulai ke tetangga, ke kanan dan ke kiri. Tapi karakter sesungguhnya akan mulai terbangun oleh sekolah sejak dia berusia 7 tahun atau sejak dia masuk ke SD. Disitulah pentingnya peran pendidik. Disitulah pentingnya peran pendidikan. Para siswa mulai diajarkan berbagai macam hal. Mulai hidup bersosial dengan teman-teman, mulai belajar bergotong royong, mulai belajar beriman, bertakwa kepada Tuhan dan memiliki rasa toleransi yang tinggi. Dia mulai bergaul dan ingin mengetahui apapun. Dalam kehidupan di pendidikan, khususnya di SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Jayapura, pengembangan karakter bukan hanya berada di dalam kelas, namun juga ada beberapa kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Salah satunya, pembangunan karakter diambil dari pendidikan kepramukaan. Menurut kurikulum 2013, pendidikan kepramukaan adalah pendidikan yang wajib diikuti oleh seluruh siswa. Demikian juga di SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Jayapura. Pramuka menjadi salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh seluruh siswa. Kegiatan lain itu antara lain ada ekstrakurikuler, futsal, bulu tangkis, kempo, bola voli, bola kaki, bola basket, kir, paskibra, paduan suara, band atau musik, karate, dancer atau tarian daerah. Para siswa nantinya dapat memilih salah satu atau maksimal 2 kegiatan untuk diikuti. Demikian yang dapat saya sampaikan pengembangan karakter yang ada di SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Jayapura. Semoga para siswa yang baru bergabung menjadi murid baru di sekolah ini dapat lebih meningkatkan karakter, dapat lebih meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mencintai lingkungan. Selamat belajar, sampai jumpa pada perjumpaan kita di kelas. Selamat pagi.